Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada sesi sebelumnya telah kita terangkan judul dari buku ini, juga telah kita jelaskan sedikit dari biografi penulis Muhammad bin Rasul Al-Barzanji. Kemudian telah kita terangkan juga bagaimana metode penulis dalam penulisan buku ini, di mana beliau mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan masalah akidah. Beliau sarikan dari buku-buku Imam Syafi'i dari riwayat murid-murid beliau yang terpercaya. Kemudian beliau menyusun ucapan Imam Syafi'i dalam dua garis besar. Yang pertama 3 pendahuluan, kemudian yang kedua adalah uraian keyakinan atau akidah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ada 3 pendahuluan di sini beliau sebutkan. Kata beliau muqaddimat, pendahuluan. Al-ula, pendahuluan yang pertama. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, ma taqarraba al-'abdu ila Allah ba'da ada'i ma ifturida alayhi bi syai'in afdal min talab al-'ilm. Rawahu anhu Harmala ibnu Yahya. Berkata Imam Asy-Syafi'i, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah setelah ia menunaikan kewajiban yang diwajibkan baginya, tidak ada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Iya, demikian ucapan Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh murid beliau Harmala ibnu Yahya. Nah, Harmala bin Yahya ini At-Tujibi Al-Misri. Beliau berasal dari negeri Tujib, kota yang sekarang berada antara Mesir dan Palestina. Iya. Nah, Imam Syafi'i akhir masa beliau berada di Mesir. Ini termasuk murid dekat Imam Syafi'i. Beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah, melakukan ibadah setelah dia menunaikan kewajibannya, tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Ya, ini pendahuluan yang pertama. Beliau membawakan ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang keutamaan ilmu agama. Ya, ini sengaja beliau uraikan sebagai pendahuluan di sini dari ucapan Imam Syafi'i, supaya orang-orang yang membaca ucapan-ucapan Imam Syafi'i ini memahami bahwa kedudukan ilmu agama sangatlah penting bagi seorang hamba. Iya, kedudukan ilmu agama adalah hal yang sangat diagungkan di dalam syariat kita. Jadi kalau misalnya seorang hamba sudah menunaikan kewajiban dari ibadah yang sunnah, yang paling sunnahnya adalah menuntut ilmu. Ya. Dan bukan artinya bahwa menuntut ilmu itu semuanya hukumnya sunnah, tidak. Tapi maksudnya ilmu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dari ilmu yang sifatnya sunnah, kalau mau dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya,
maka menuntut ilmu yang sunnah itu lebih utama. Menuntut ilmu yang sunnah itu lebih utama daripada melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Iya. Ini maksud dari Imam Asy-Syafi'i. Karena itu maksud beliau dipertegas lagi dengan nukilan riwayat yang lain dari Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, beliau bawakan riwayat yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i. Wa qala, dari Imam Asy-Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Lebih afdal daripada salat sunnah. Iya, rawahu anhu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Demikian diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman dari guru beliau Imam Asy-Syafi'i. Iya. Ini dua nas nukilan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang keutamaan ilmu agama. Kalau kita ingin menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama dan pentingnya ilmu agama, ini perlu beberapa hari untuk menjelaskannya. Karena keutamaan ilmu itu sangatlah banyak. Pentingnya bagi hamba sangatlah besar. Ya, ilmu adalah hal yang mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah hal yang diwajibkan terhadapnya pada ilmu yang sifatnya wajib. Pada ilmu yang sifatnya wajib. Dari ilmu yang sifatnya sunnah untuk dipelajari, maka itu adalah ibadah yang lebih afdal daripada seluruh ibadah nafilah yang lainnya. Dia lebih afdal daripada salat sunnah, daripada salat malam, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada jihad yang sifatnya sunnah. Semua perkara yang sifatnya sunnah, menuntut ilmu lebih utama. Menuntut ilmu lebih utama. Ya, kenapa? Sebab kalau salat sunnah itu manfaatnya untuk orang yang melakukan salat itu saja. Manfaatnya untuk orang yang melakukan salat itu saja. Tapi kalau dia menuntut ilmu, manfaatnya untuk dia, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk manusia. Iya. Orang yang duduk menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, seperti misalnya majelis ini dinaungi oleh para malaikat. Iya. Turun ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat. Allah memuji orang-orang yang tersebut di depan para malaikatnya, dibanggakan. Mereka duduk menuntut ilmu, ya, para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya ridha terhadap apa yang mereka tuntut. Ya. Hewan-hewan dan makhluk memohonkan ampun untuknya, sampai ikan-ikan di lautan memohonkan ampun untuknya. Sebagaimana telah syah di dalam riwayat tentang hal tersebut. Nah, ilmu ini adalah hal yang menerangi seorang hamba. Hal yang menerangi seorang hamba, menjadikan dirinya selalu berada di atas petunjuk. Di masa dia susah, ada yang melapangkan kesusahannya. Di masa dia bersedih, ada yang menghiburnya. Ilmu agama akan menghiburnya. Di masa dia menghadapi permasalahan, ilmu agama akan memberikan solusi dan penyelesaian untuknya. Iya. Dan dengan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan untuknya di tengah makhluk. Memberikan kecintaan untuknya di tengah makhluk. Dan banyak dari keutamaan ilmu, ya, diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Barzanji di sini sengaja membawakan pendahuluan yang pertama, berisi ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang keutamaan ilmu. Ya, sebab ini adalah fondasi kebaikan umat. Ini adalah fondasi kebaikan umat. Umat Islam, kapan mereka kembali kepada ilmu agama, maka mereka akan dijayakan oleh Allah dan diangkat segala kejelekan dari mereka. Iya. Sekarang ini banyak yang menyayangkan keadaan umat. Ya. Terkena musibah di sana sini. Belum lagi banyak hal yang mereka derita
dari penindasan dan selainnya, banyak yang mengeluhkan. Tapi harus diketahui bahwa sekedar keluhan, meratapi, menangisi tidak ada gunanya. Yang penting bagaimana ia mengetahui solusi, apa obat untuk keluar dari hal tersebut. Itu yang terpenting, mengambil pelajaran. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata beliau di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina. Al-'ina ini salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Dan kalian telah riba dengan peternakan atau pertanian, kalian telah memegang ekor-ekor kerbau. Ya, maksudnya dia sibuk dengan peternakan, pertanian. Ya. Kesibukan yang melelehkannya dari agama. Bukan artinya beternak dan bertani diperbolehkan, tidak. Tapi beternak dan bertani tersebut menyibukkannya dari agama. Ini yang dicela. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, ini 4 penyakit. 4 penyakit ini pernah dibahasakan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi yushaku an tada'a alaikumul umam. Dikhawatirkan kalian akan diperebutkan oleh umat-umat. Kama tada'al akalata ila qas'atiha, sebagaimana makanan diperebutkan di atas meja. Jadi Nabi menggambarkan keadaan umat seperti makanan diperebutkan oleh musuhnya di atas meja. Ya. Betapa hinanya, betapa remehnya mereka di atas musuh, terhadap musuh. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma id?" Wahai Rasulullah, apakah kami sedikit pada hari itu sehingga kami dihinakan seperti itu? Kata beliau, "La, tidak. Bal antum yawma idin katsir." Bahkan kalian pada hari itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayf. Tapi kalian itu seperti buih. Ya, di buih lautan. Ya, buih banyak. Ya. Tapi tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ini karena tidak ada dari bentuk ilmu. Ya. Hanya ada kuantitas saja, tidak ada kualitas. Ya. Cuma banyak jumlahnya tapi tidak ada kualitasnya. Nah, maka Nabi menyebutkan 2 penyakit yang menimpa umat. Salah satunya, ya, beliau sebutkan dengan bahasa al-wahan. Dan beliau terangkan al-wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini sebenarnya sama dengan bahasa, ya, jual beli dengan cara ina, sibuk dengan pertanian, dengan peternakan yang melalaikan. 3 hal ini bentuk dari cinta dunia. Meninggalkan jihad, ini dari takut mati. Ya. Kalau penyakit-penyakit yang telah menimpa, maka Nabi berkata, "Sallatallahu alaikum dullan." Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kembali kepada agama, ini adalah cara untuk mengangkat kehinaan di tengah umat. Itu adalah hal yang menjayakan mereka. Dan apa artinya kembali kepada agama? Ya, yaitu dia kembali mempelajari agamanya, mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah umat Islam, mereka akan selalu dijayakan sepanjang mereka selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan kita menyaksikan di masa ini bagaimana umat kita dijauhkan dari ilmu agama. Dijauhkan dari ilmu agama. Iya. Bagaimana ilmu agama itu digambarkan sebagai hal yang mengerikan. Kadang ilmu agama digambarkan sebagai hal yang memberatkan. Ilmu agama diterjemahkan dengan terjemahan-terjemahan yang keliru. Iya. Ini yang menyebabkan umat akhirnya jauh dari ilmu agama. Belum lagi perkara-perkara yang melalaikan dari fitnah syahwat, dari fitnah syubhat,
yang menimpa umat sehingga banyak dari manusia yang jauh dari agamanya. Ya, kalau ini sudah menimpa umat, maka tentunya kejelekan dan kehinaan akan selalu menyertai mereka. Karena itulah dari kewajiban kita adalah kita kembali dan mempelajari ilmu agama. Ilmu itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Iya, tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dinilai ilmu agama itu dengan dunia dan seisinya. Iya. Sebab siapa yang memahami ilmu, dia tidak akan menoleh kepada perkara dunia. Dunia adalah hal yang inah, hal yang hina baginya. Ilmu lebih utama dan lebih afdal daripada itu. Dari sisi keutamaan dan dari sisi fadilah dan dari sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda, "Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunnah dilakukan sebelum salat subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini 2 rakaat salat sunnah dikerjakan. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan apa? Dan seisinya. Iya. Maka ilmu dan penerapannya tidak bisa dinilai dengan perkara dunia. Tidak bisa dinilai dengan harta. Ilmu itu menjaga seorang pemiliknya. Ilmu akan mengarahkannya kepada kebaikan. Menegurnya tatkala ia bersalah, tatkala ia keliru, tergelincir. Mengarahkannya kepada hal yang bermanfaat baginya. Berbeda dengan harta. Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Dia tidak menjaga pemiliknya. Dia dijaga oleh si pemilik. Iya. Ilmu akan mengembangkan kebaikan untuknya. Berbeda dengan hartanya, ya belum tentu hal tersebut terjadi baginya. Ilmu adalah hal yang terus-menerus membukakan untuknya lahan-lahan ibadah, perkara-perkara ketaatan. Berbeda dengan harta, dia harus sibuk menjaga hartanya sehingga kadang banyak melalaikannya dari perkara-perkara yang wajib. Ya, dan perbandingan antara ilmu dan harta, di mana keutamaan ilmu di atasnya itu dari puluhan sisi, diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin dan selainnya. Iya. Namun sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita tidak bisa menjelaskan seluruh sudut yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Iya. Dan ilmu itu tidak bisa dijual dengan sesuatu yang sifatnya dengan keduniaan. Apakah itu dalam bentuk harta, dalam bentuk kekuasaan maupun yang lainnya. Karena itulah orang-orang yang memang mengerti ilmu agama dengan baik, ya, memahami ilmu agama dengan baik, maka tidak ada kecenderungan baginya yang menyebabkan dia lebih mengutamakan dunia daripada ilmu. Tidak ada kecenderungan baginya dia mencari kekuasaan meninggalkan ilmu. Sebab ilmu itu sendiri kekuasaan yang sangat kuat. Ilmu itu sultan. Iya, ilmu itu adalah sultan. Dengan ilmu agama hati-hati manusia bisa tunduk, bisa menerima. Ya. Tidak dengan paksaan, tidak diancam dengan pedang, tidak pula diancam dengan kekuatan, tapi dengan ilmu agama melembutkan hati mereka, membuat mereka tunduk kepada kebenaran, kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Dan ini dari manfaat ilmu yang sangat besar. Baik, ini 2 ucapan dari Imam Syafi'i. Ya, beliau menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita semua bahwa ilmu itu ada yang sifatnya wajib dipelajari dan ada yang sifatnya sunnah untuk dipelajari. Iya. Maka ilmu ada yang berkaitan dengan kewajiban. Kita sebagai seorang muslim harus mengerti bagaimana cara memurnikan ibadah kepada Allah. Maka kita wajib mengetahui akidah yang benar. Dan saya sudah terangkan ya bahwa akidah, mempelajari akidah, kewajiban yang paling wajib. Iya. Kemudian yang kedua, kita ada kewajiban sholat 5 waktu. Maka kita wajib mempelajari bagaimana cara sholat yang benar. Ketika seorang memiliki harta, dia harus mengerti hukum-hukum seputar zakat. Begitu masuk bulan Ramadan, dia wajib mengetahui hukum tentang puasa. Kemudian, begitu dia memiliki kemampuan untuk haji, maka dia wajib untuk mengetahui hukum-hukum seputar ibadah haji. Dia masuk ke pasar, berdagang, berjual beli, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum
seputar jual beli, seputar riba. Jangan sampai dia berniaga dengan orang dia memakai cara riba dan dia tidak mengetahuinya. Ya, maka ada dari cabang ilmu dipelajari, diwajibkan sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Ya, dan bukan artinya seorang wajib mempelajari, wajib dia menghafalkan. Tidak, hafalan itu kadar lebih, kadar tambahan, kadar yang afdal. Ya, tapi yang dimaksud di sini dia pernah mempelajarinya, pernah mengetahui dalil-dalilnya, pernah mengetahui dalil-dalilnya. Dan inilah pentingnya seseorang menuntut ilmu agama. Iya. Dan ilmu agama itu ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya sunnah. Selain dari yang diwajibkan, itu adalah hal yang sunnah. Dan yang sunnah ini kata Imam Syafi'i, dia lebih afdal daripada salat nafilah. Lebih afdal daripada apa? Salat sunnah. Iya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, waqala, dan Imam Syafi'i berkata, man arada ad-dunya فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. Siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya ia menuntut ilmu. Iya. Ini ucapan Imam Syafi'i yang ketiga tentang ilmu. Iya. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu. Maksud ucapan Imam Syafi'i ini, bahwa ilmu itu memberikan berkah kepada seorang hamba. Di dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Bukan arti ucapan Imam Syafi'i, seseorang menuntut ilmu untuk mencari dunia. Bukan itu maksudnya. Sebab kalau dia menuntut ilmu untuk mencari dunia, itu namanya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Iya. Ilmu itu dituntut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan pula karena yang lainnya. Tapi dituntut karena Allah. Tapi maksudnya di sini Imam Syafi'i ingin menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu itu. Seorang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, Allah akan mudahkan untuknya dunianya dan Allah akan mudahkan untuknya akhiratnya. Dengan ilmu agama Allah perbaiki akhiratnya dan Allah datangkan dunia untuknya. Allah datangkan dunia untuknya. Sebab ini memang tabiat dari ilmu agama, memberikan kemudahan bagi seorang hamba. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan ia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya, dari keberkahan, ketakwaan dia jalankan, dibangun di atas ilmu, maka ini menyebabkan Allah melapangkan rezekinya. Ya, memberikan kepadanya solusi dari setiap perkara dunia yang dia hadapi. Nah, maka ini maksud bahwa siapa yang menuntut ilmu, siapa yang hendaki dunia, maka hendaknya dia mempelajari ilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Ya, dan perlu saya ingatkan ya bahwa kata ilmu, kalau di penggunaan nas Al-Quran dan hadis dan ucapan para ulama, yang dimaksud dengan ilmu itu tidak ada lain kecuali ilmu agama. Ya, bukan berkaitan dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu pembahasannya lain. Sini berkaitan dengan ilmu syar'i. Jadi siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Iya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa qala al-ilmu illam tu'tihi kullaka lam yu'tika ba'dahu." Iya. Kata beliau, ilmu itu kalau engkau tidak menyerahkan seluruh dari dirimu, maka ilmu tidak akan memberikan sebagiannya untukmu. Iya. Di sini Imam Syafi'i ingin menjelaskan, ya, salah satu kiat yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu, bahwa siapa yang menghendaki ilmu agama, dia harus ada upaya dan keseriusan di dalam mempelajarinya. Harus ada upaya dan keseriusan di dalam apa? Di dalam mempelajarinya. Iya. Ada upaya dan keseriusan. Adapun kalau dijadikan sebagai perkara sambilan, ya, hal yang hanya sekedar dijadikan sebagai penghibur dikala duka dan lara
ya, dijadikan sebagai ya penenang dikala dia gundah gulana, ya, atau dijadikan sebagai pengisi waktu dikala waktunya ada kosong, ya, maka ini dia tidak mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya. Jadi Imam Syafi'i di sini menunjukkan bagaimana cara seorang itu menuntut ilmu. Kalau memang ia ingin menuntut ilmu, maka dia mencurahkan segala kemampuannya. Itu pun kalau dia curahkan segala kemampuannya, ilmu akan memberinya sebagian saja. Tidak mungkin dia dapatkan semuanya. Sebab ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu sangat luas sekali. Iya. Cabang-cabang ilmu sangat banyak. Cabang-cabang ilmu sangat banyak. Iya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ya, ada ilmu fikih, ada ilmu bahasa, dan banyak lagi cabang-cabang ilmu. Ilmu bahasa saja, bahasa Arab, ada 12 cabang. Ya, ada 12 cabang. Ilmu hadis, kata Al-Hazimi, lebih dari 70 cabang. Satu cabang saja kalau seorang menghabiskan umurnya mempelajarinya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Ya. Ini bahasa bukan bahasa kita ingin menggambarkan beratnya ilmu, tidak. Tapi ini penggambaran bahwa ilmu agama sangat luas. Ilmu agama sangat luas. Karena itu, kata seorang alim penyair yang bijaksana, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfa sana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak pernah didapatkan seluruhnya oleh satu orang saja. Tidak akan dia dapatkan seluruh ilmu itu walaupun dia pelajari selama 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam. Maka ketika seorang menuntut ilmu, diambil yang paling indahnya. Ya. Maka di dalam menuntut ilmu ada yang dinamakan kunci-kunci ilmu. Dasar-dasar dalam ilmu. Yang merupakan fondasi. Ibarat orang yang ingin membangun bangunan, dia harus meletakkan fondasi dulu. Jangan dia ingin membangun temboknya, memasang atapnya, belum ada fondasinya. Iya. Maka harus ada dasar-dasar di dalam seorang itu belajar. Ya. Sama seperti orang yang mempelajari akidah, misalnya keyakinan, ya, dia harus mempelajari buku-buku dasar yang membenarkan apa? Akidahnya. Dan buku yang kita baca ini termasuk dasar di dalam pelajaran akidah. Ya, sangat indah sekali untuk seseorang itu membangun keyakinannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ilmu, kata Imam Syafi'i, kalau engkau tidak memberikan seluruh dari engkau, ia tidak memberikan sebagiannya. Jelas ya? Maka harus ada keseriusan. Ya, dan sifat dari ilmu seorang apabila sudah merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu, maka dia tidak akan mencari suatu hal yang lainnya. Karena ilmu agama itu penuh dengan kenikmatan. Sampai kata sebagian para ulama, ya, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Andai kata para raja, anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, kenikmatan ilmu yang kita rasakan, maka mereka pasti akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya, karena mereka iri terhadap nikmat yang kita dapatkan. Maka seorang yang menuntut ilmu itu pasti dia akan selalu bersemangat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Manhumani la yashba'an. Manhumun li talibil ilm, manhumun li talibid dunya." Ada dua hasrat. Iya. Dua kantong yang tidak pernah kenyang. Selalu lapar. Selalu mencari tambahan. Yang pertama adalah manhun, ya, hasratnya para penuntut ilmu. Dan yang kedua adalah hasratnya penuntut dunia. Ini dua tidak pernah ada kenyangnya. Ya, kalau dia cari dunia, tidak ada habisnya. Dan itu kata Nabi, "Lau anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab, labadagha ilaihi mathalitha." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, ya, dia sudah punya 2 lembah, semuanya penuh emas. Ya. Kurang apa lagi 2 lembah emas ini dia punya. Ternyata kata Nabi, andai kata dia punya 2 lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ini pencari dunia. Ya. Tapi penuntut ilmu, ya, semakin dia bertambah ilmu, maka dia akan semakin haus akan ilmu itu. Ya. Semakin ingin untuk menuntutnya dan menambah ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintah nabinya untuk memohon tambahan nikmat apapun kecuali memohon tambahan ilmu.
Allah memerintah kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bermohonlah engkau wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Nabi tidak pernah disuruh memohon tambahan kekayaan, tambahan harta, tambahan istri, tambahan keturunan, tambahan kedudukan. Ya, tidak pernah beliau diperintah memohon yang seperti itu. Beliau hanya diperintah memohon apa? Tambahan ilmu. Karena orang yang telah merasakan nikmatnya ilmu agama, dia pasti selalu mencari tambahan. Selalu mencari tambahan. Dan inilah nikmatnya ilmu agama. Seorang mempelajari ilmu agama. Ya. Penuh dengan kesejukan. Penuh dengan ketenangan. Karena itulah harus diketahui di sini dan dihubungkan ya antara ucapan Imam Syafi'i tadi, siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu. Ya. Kalau dihubungkan dengan ucapan beliau yang kedua, ya, ilmu itu engkau harus berikan seluruh dari dirimu. Kalau engkau tidak berikan seluruhnya, ya engkau tidak akan mendapatkan ilmu itu. Kalau kamu berikan seluruhnya, engkau pun hanya mendapatkan sebagian. Ini dua hal kalau kita hubungkan, bisa kita cermati di dalam sebuah hadits yang sangat indah sekali maknanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya dalam hadits riwayat Imam Ahmad, kata beliau, "Man kanatid dunya hamma, farraqallahu shamla, wa ja'ala al-faqra baina aynayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang kehidupan dunia adalah tujuannya, cita-citanya, semangatnya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Dia berusaha dicerai-beraikan. Dan Allah akan jadikan kefakiran antara kedua matanya. Ya, seakan-akan dia diwarnai dengan kefakiran, takut dia miskin. Iya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah digariskan baginya. Perhatikan ini ya. Bagi siapa yang hidupnya memang hanya untuk dunia saja. Tapi sebaliknya Rasulullah bersabda, "Wa man kanatil akhiratu hamma." Siapa yang kehidupan akhirat tujuannya, ya, kehidupan akhirat itu yang dia cari, jama'allahu syamla, Allah akan mengumpulkan upayanya, disatukan upayanya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan akan dijadikan rasa kecukupan di dalam hatinya. Karena rasa kecukupan di dalam hati ini, itulah sebenarnya kekayaan. Ya, Nabi bersabda, "Laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah kekayaan di dalam jiwa, kekayaan di dalam hati. Iya. Jadi siapa yang kehidupan akhirat itu yang dia cari, Allah akan kumpulkan upayanya, dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan akan datang dunia itu kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu. Allah memaksa dunia untuk datang kepada si hamba. Iya. Jelas ya? Dan umat Islam ini Nabi tidak pernah khawatirkan kefakiran atas mereka. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan atas umat. Iya. Sebab umat ini diuji dengan harta yang akan memalingkan mereka dari kewajiban. Karena itulah bagi seorang yang mengetahui keutamaan ilmu, ya tentunya dia akan selalu ya merasakan bagaimana nikmatnya ilmu tersebut. Selalu merasakan bagaimana nikmatnya ilmu tersebut. Baik, kemudian ucapan Imam Syafi'i yang berikutnya masih menjelaskan tentang ilmu. Kata beliau, wa qala fi kitabir risalah. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Risalah. Ya, dimaklumi ya buku beliau, kitab Ar-Risalah, satu jilid, cukup tebal. Imam Syafi'i berkata, haqqun ala talabatil ilm, bulughu ghayati juhdihim fil istikthari minhu, was-sabru ala kulli aridin duna talabihi, wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fihi, fa innamal a'malu bin niyyah والرغبة إلى الله تعالى في العون فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. Ya. Sini beliau bawakan ucapan Imam Syafi'i yang berisi wejangan-wejangan bagi penuntut ilmu. Kata beliau, sebuah kewajiban bagi para penuntut ilmu
Iya. Dia selalu mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mencari tambahan ilmu. Ya. Selalu dicurahkan seluruh kemampuannya mencari apa? Mencari tambahan ilmu. Ya. Ilmu itu adalah suatu yang dicari. Ya. Hari ini dia mengumpulkan sebuah titik, besoknya dia cari titik berikutnya. Ya. Terus dia kumpulkan hingga menjadi banyak ilmu yang dia dapatkan. Ya. Hari ini setetes air dia tampung di belana, kemudian besoknya setetes air, terus dia menampung tetesan-tetesan ilmu tersebut hingga berkumpul sangat banyak. Maka ilmu ini hendaknya seorang mencurahkan segala tenaganya untuk memperbanyak dari ilmu. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan beliau sudah sangat tua, masih dilihat oleh murid-muridnya memegang tinta, ya, bajunya belepotan tinta, beliau masih menulis. Ya. Beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Ya. Maka Imam Ahmad pun mengucapkan ucapan yang masyhur itu. Ya. Kata beliau, ma'al mihbara ilal maqbara. Kata beliau, bersama tinta ini sampai ke alam kubur. Ya. Maksudnya menuntut ilmu itu sampai apa? Sampai seorang meninggal. Sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sekali lagi dia adalah apa? Dia adalah ibadah. Ya. Seorang kadang menggambarkan dia sholat itu ibadah. Masya Allah, saya ingin memperbanyak sholat. Ya. Supaya ibadah saya banyak. Dia tidak paham bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Lebih utama daripada sholat apa? Sholat sunnah. Maka kapan dia memperbanyak dari menuntut ilmu, dia sama dengan orang yang terus menerus sholat sunnah. Karena itu sebagian para ulama membahasakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada orang yang sholat tidak pernah terputus. Orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Menuntut ilmu agama lebih utama daripada itu. Lebih utama daripada itu. Sebab orang yang sholat manfaatnya untuk dirinya sendiri. Orang yang puasa manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang menuntut ilmu manfaatnya untuk diri dia, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Karena itulah menuntut ilmu sangatlah penting di tengah umat. Ya, dan apabila umat ini kosong, sedikit ulama di tengah mereka, dan banyak kerusakan yang terjadi, ini yang menyebabkan banyaknya terjadi musibah dan malapetaka. Banyak orang-orang yang jatuh di dalam kesalahan. Manusia yang bergeliman dengan dosa dan maksiat. Tidak ada yang menegurnya. Tidak ada yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ini karena sedikit orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Ya. Sedikit orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya di tengah mereka. Maka perlu ada orang-orang yang berilmu mengingatkan, menegur umat tatkala ada kekeliruan yang mereka laksanakan. Tatkala umat ini mengarah kepada sesuatu yang baik, mereka mengarahkannya kepada hal yang lebih baik lagi. Ya. Kepada hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban bagi seorang penuntut ilmu, dia mencurahkan seluruh kemampuannya dalam memperbanyak ilmu tersebut. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, dari kewajiban seorang penuntut ilmu, was-sabru ala kulli aridin duna talabih. Dia bersabar atas setiap halangan tatkala dia menuntut ilmu. Iya. Penuntut ilmu ini harus bersabar atas setiap halangan. Ya. Kita kadang subhanallah di kehidupan dunia, mencari dunia halangan apapun, ya, itu tidak menjadi masalah. Semuanya dia tembus, semuanya dia terobos. Iya. Halangan apapun di dalam mencari dunia. Tapi dalam mencari ilmu, baru dapat halangan satu saja, sudah keok masuk kotak. Iya. Dan ini bukan sifat seorang penuntut ilmu. Harus ada kesabaran. Ya. Harus ada kesabaran di dalam menuntut ilmu. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, suatu hari atau di dalam sahihnya, beliau mengumpulkan riwayat-riwayat tentang waktu-waktu sholat. Ya. Riwayat yang sangat banyak. Dan tampak sekali bahwa Imam Muslim sangat letih mengumpulkan riwayat-riwayat ini. Sebab riwayatnya dari gurunya di berbagai negeri. Ya, coba bayangkan.
Beliau mengambil satu hadis, dan hadis ini beliau ambil di berbagai negeri. Ya. Beliau ambil berbagai negeri. Ya, di masa itu, ya, seorang yang melakukan perjalanan, ya, itu pamit kepada keluarganya seakan-akan tidak kembali lagi. Seakan-akan tidak apa? Tidak kembali lagi. Sebab dia tidak tahu apa yang akan merintanginya di jalan. Ya. Dari padang pasir yang sangat tandus, ya, belum lagi keamanan yang tidak dijamin. Mereka melakukan perjalanan untuk sampai ke sebuah negeri berhari-hari, kadang berbulan-bulan. Ya. Jelas ya? Maka hal yang sangat meletihkan mengumpulkan riwayat-riwayat itu. Karena itu beliau hibur dirinya, ya, dengan membawakan sebuah riwayat dari Yahya bin Abi Katsir. Ya, dan ini satu-satunya hadis di dalam Sahih Muslim di tengah buku yang tidak bersambung kepada Nabi, hanya kepada seorang imam saja. Ya, dari Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yustata'ul ilm bi rahatil jism." Sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang apa? Dengan badan yang santai. Ya, dia ingin menuntut ilmu, dia harus datang ke majelis-majelis ilmu, duduk belajar kepada guru. Ya. Kalau ada penyakit-penyakit di punggungnya, dia harus tahan sedikit. Ya. Dia mengantuk, dia harus hadapi rasa kantuk. Ya. Dia kurang tidur, ya, tidak ada masalah, yang penting hadir. Ini perlu waktu memang, dan perlu kesabaran. Ya. Demikian seorang penuntut ilmu, harus ada kesabaran di dalam menuntut ilmu tersebut. Rintangan apapun yang ada di depannya, dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan ilmu itu, dia mendapatkan ilmu tersebut. Dan sekali lagi, kalau dia sudah senang dengan ilmu, maka dia sangat bergembira dengan hal tersebut. Ya, pernah datang seorang murid kepada Imam Malik. Ya. Murid ini membuat Imam Malik marah. Akhirnya Imam Malik memukulnya beberapa kali pukulan. Ya. Muridnya berkata, "Wahai Imam Malik, engkau memukul saya tanpa hak, dan saya tidak akan memaafkanmu." Ya. Saya tidak akan memaafkanmu. Kata Imam Malik, "Sudah, kalau begitu saya minta maaf." Ya. Saya minta maaf. Kata murid ini, "Saya tidak akan memaafkanmu sampai engkau memberikan kepada saya hadis sejumlah pukulan yang kamu pukul kepadaku." Ya. Dan Imam Malik dimaklumi kebiasaan beliau, murid datang, murid yang baca. Dia baca riwayat Imam Malik mendengar. Ya, beliau katakan, "Iya, itu benar riwayat saya, benar riwayat saya." Beliau membaca sendiri, berkata, menceritakan kepada saya guru saya, dan guru saya Nabi bersabda begini. Itu jarang keluar dari Imam Malik. Ya, sekarang digunakan kesempatan oleh murid ini. "Saya tidak akan maafkan sampai engkau menyampaikan dengan lisanmu beberapa hadis sesuai dengan jumlah pukulan. Kalau pukul 10 kali, sampaikan 10 hadis." Ya. Maka akhirnya Imam Malik pun menyampaikan hadis sejumlah pukulan yang beliau pukul. Setelah selesai, si murid berkata, "Wahai Imam Malik, pukul lagi saya." Ya. Tidak apa-apa, tambah lagi hadis untuk saya. Ya. Perhatikan ya, bagaimana kecintaan mereka terhadap ilmu dan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Nah, ini dari perkara yang kita temukan di kalangan para ulama kita. Karena itu wajar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan ilmu. Tidak seperti kita di masa ini. Masya Allah, fasilitas sangat banyak sekali. Ya. Kalau di masa dahulu kita ingin pergi ke negeri lain, ya, itu pamitan, seakan-akan tidak kembali, berhari-hari perjalanan. Sekarang ingin pergi ke sebuah negeri, ya, dihitung hanya beberapa menit atau beberapa jam sudah sampai ke negeri tersebut. Ya. Dahulu, ya, seorang anak kadang datang setelah 17 tahun, dia datang ke sebuah kota mencari ayahnya. Tidak ada alat komunikasi. Sekarang dimanapun dia bisa telepon, dia bisa SMS. Ya, subhanallah. Tapi bersamaan dengan itu, kita penuh dengan fasilitas, tapi penuh dengan kemalasan. Ya. Di masa itu mereka kurang fasilitasnya, tapi sangat rajin di dalam belajar dan di dalam Dan di dalam menuntut ilmu. Ini perbedaan antara masa kita dengan masa ulama terdahulu. Karena itulah ilmu pada mereka lebih kuat dan lebih berkahi. Berbeda dengan kita, banyak fasilitas tapi kurang berkahnya. Karena itulah bagi seorang hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat dan banyak kemudahan yang Allah berikan kepadanya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada nikmat yang diberikan kepadanya. Dia menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang mengantarnya
kepada ketaatan pada hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa ikhlasun niyyah lillahi taala fihi. Dan dari kewajiban seorang penuntut ilmu, dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah dalam ilmu yang dia tuntut. Iya. Ini dari hal yang sangat wajib bagi seorang penuntut ilmu. Dia mengikhlaskan niatnya. Dan mengikhlaskan niat ini adalah kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu. Kunci kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Dan keikhlasan pada niat ini menyebabkan Allah memudahkan untuknya jalan. Akan dimudahkan untuknya ilmu tersebut. Karena keikhlasannya. Dan ini dimaklumi. Ya, bagaimana seorang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Allah bukakan untuknya kebaikan. Ya, Allah firman di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّكُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Ya, di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya ada kisah yang sangat menarik sekali. Kisah perjalanan Salman Al-Farisi, bagaimana beliau mendapatkan hidayah masuk Islam. Iya. Dan ini menunjukkan keikhlasan beliau. Salman Al-Farisi ya, berguru kepada beberapa guru pendeta. Ya. Sudah menjadi dia mendapatkan beberapa guru, karena keikhlasannya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah beliau mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Iya, ini karena keikhlasan. Maka kapan ada keikhlasan pada diri seorang hamba, ini akan memudahkannya untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Selalu berada di atas jalan yang lurus. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu agama, ya, hanya sekedar ingin dikata begini, atau ingin dikatakan lebih di tengah manusia, ya, atau hanya dikatakan dia memiliki ilmu dan sebagainya. Ini semuanya dari maksud-maksud yang rendah dan hina, tidak pantas dipikirkan oleh seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia melatih dirinya untuk ikhlas. Bagaimana cara dia ikhlas dalam menuntut ilmu? Yang pertama, dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia anggap bahwa dirinya ini penuh dengan kejahilan. Dirinya ini adalah hamba penuh dengan kekurangan. Maka harus dia perbaiki dengan ilmu. Harus dia mulakan dengan ilmu. Maka dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Kemudian yang kedua, dari hal yang membantu seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia menuntut ilmu agama, dia niatkan untuk meninggikan agama Allah. Untuk meninggikan apa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia menuntut ilmu, dia niatkan dengannya supaya bisa menjadi manfaat. Menjadi manfaat dimanapun dia berada. Dia bermanfaat dimanapun dia berada. Sebab sifat seorang penuntut ilmu, dia bermanfaat dimanapun dia berada. Kata Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Ya, Nabi Isa itu berberkah dimanapun beliau berada. Kata para ulama ahli tafsir, yaitu beliau berberkah dengan ilmu yang beliau miliki, ilmu yang Allah berikan kepadanya. Beliau berberkah dimanapun beliau berada. Ya, dimanapun kakinya menapak, maka di situ menjadi kebaikan bagi manusia. Dia memberikan manfaat ilmu, memberikan wejangan yang indah, mengarahkan kepada kebaikan, mengarahkan manusia kepada hal-hal amalan-amalan yang mendekatkannya kepada sorga, dan memperingatkan manusia dari amalan-amalan yang bisa menjatuhkan mereka ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian kata beliau, "Fainnamal a'malu binniyah." Ya, harus diketahui bahwa setiap amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya lurus, niatnya baik, baik pula yang akan dia dapatkan. Tapi kalau niatnya tidak baik, walaupun amalannya yang dia lakukan adalah amalan yang luar biasa, pengorbanannya sangat besar, tapi kalau niatnya kecil, niatnya tidak baik, maka sedikit yang dia dapatkan. Karena itu kata sebagian as-salaf, kadang ada amalan yang kecil ini menjadi sangat besar karena niatnya. Dan ada amalan yang sangat besar, penuh pengorbanan, penuh keletihan, tapi menjadi sangat kecil karena niatnya. Menjadi sangat kecil karena niatnya. Maka hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu, niat yang baik di dalam dia belajar,
di dalam dia menuntut ilmu. Iya. Dan dari keindahan ilmu itu mendidik seorang hamba untuk selalu ikhlas dalam dia belajar. Karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri, kami awal kali menuntut ilmu kami tidak ikhlas. Tapi ternyata ilmu yang kami tuntut tidak mau dituntut kecuali dengan keikhlasan. Akhirnya kami pun ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi dari asalnya mungkin karena disuruh belajar oleh orang tuanya, dipaksa belajar bukan kemauan sendiri, ya, ia belajar. Tidak ada bentuk keikhlasan. Tapi subhanallah, tatkala ia telah merasakan ilmu itu, maka ilmu memberikan manfaat kepadanya sehingga merubahnya menjadi orang yang ikhlas di dalam ia mempelajari ilmu agama. Kemudian kata Imam Syafi'i, "War-raghbatu ila Allah fil 'aun, wa la yudfainahu la yudraku khairun illa bi'aunihi." Kemudian siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, maka dia hendaknya meminta pertolongan dari Allah. Meminta pertolongan dari Allah. Karena kebaikan apapun tidak akan didapatkan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu adalah ibadah. Kalau ibadah, maka kita harus banyak memohon pertolongan kepada Allah. Karena itu, ingat di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, dan dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat disyariatkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku. Ya Allah bantulah saya. Ya, di dalam banyak mengingat kepadamu, di dalam banyak berzikir kepadamu. Ya Allah bantulah saya di dalam bersyukur kepadamu. Dan ya Allah bantulah saya di dalam mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Iya. Baik, selesai sudah di sini ya ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai pendahuluan yang pertama, yaitu menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya. Jadi ini pendahuluan yang pertama dibawakan di sini oleh Al-Barzanji rahimahullahu taala. Beliau ingin menerangkan tentang keutamaan ilmu agama dari ucapan-ucapan dan uraian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pendahuluan yang kedua, Al-Barzanji rahimahullahu taala di sini ingin menjelaskan tentang sikap Imam Syafi'i berkaitan dengan ilmu kalam. Berkaitan dengan ilmu kalam. Iya. Kata beliau rahimahullah, At-Tsaniyah, pendahuluan yang kedua. Qala Zakaria As-Saji, berkata Zakaria As-Saji. Ya, Zakaria As-Saji, nama lengkapnya Zakaria bin Yahya As-Saji, dari ulama Basrah. Dari ulama di kota Basrah. Beliau berkata, dan beliau ini dari murid Imam Syafi'i, ya, rahimahullah. Zakaria As-Saji berkata, kana Syafi'i rahimahullahu taala ya'muru bin nazar fil fiqh wa yanha 'anil jidali fil kalam. Ya. Kata Zakaria As-Saji, adapun adalah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memerintah untuk banyak mencermati, banyak memperhatikan ilmu fikih. Banyak memperhatikan ilmu fikih. Ya. Dan Imam Syafi'i melarang untuk berdebat di dalam ilmu kalam. Berdebat tentang ilmu kalam. Baik, ini ucapan yang pertama ya dari Imam Syafi'i.